Oke, menarik pemirsa. Kita lanjutkan. Kita butuh pandangan dari seorang ketua tim advokasi pembela agama, Bang Kapitra. Kasih pencerahan kami, Bang Kapitra. Terlebih kan ini menyinggung soal hal-hal yang sensitif. Akidah agama, Bang Kapitra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai teologi saya pahami dia adalah agama yang diturunkan untuk semesta, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk semesta alam. Ya. Dan guidance of life-nya itu ditulis ya, dinyatakan oleh Allah langsung dalam sebuah kitab suci yang disebut Al-Quran. Dan saya pelajari itu Al-Quran bertahun-tahun. Intisarinya dalam Al-Quran itu yang saya ambil adalah satu love ya, atau affection, kasih dan kasih sayang. Yang selalu orang Islam sebut rahmat, cinta itu. Rahmatan lil alamin, cinta untuk semesta. Kedua isinya sains, ilmu pengetahuan banyak sekali di situ. Ini Islam. Dan Islam tidak merekomendasi menyampaikan sesuatu dengan caci maki, mengoreksi sesuatu yang kurang baik dengan cara-cara kekerasan verbal. Katakan dalam surah An-Nahl itu Allah katakan, ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah dan kebaikan. Atau dalam surat Fusilat Allah katakan bahwa tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Atau surah Al-Imran ayat 59 mengatakan, karena rahmat cinta Allah lah, hai Muhammad, engkau mempunyai jiwa yang lemah lembut. Dan ini harus menjadi runway semua manusia Islam, bahwa rahmat yang dalam itu tercermin pada perilaku keseharian. Ya, sehingga tidak menimbulkan interpretatif. Dan saya melihat dalam statement, dalam permasalahan ini, yang tahu sesungguhnya apa yang dinyatakan, itulah orang yang menyatakan. Tetapi harusnya pejabat-pejabat publik tidak menyatakan sesuatu yang menimbulkan interpretatif, yang menimbulkan banyak penafsiran. Kalau tadi saudara Egy mengatakan bahwa statement itu menyamakan Khalik dengan makhluknya, bisa boleh jadi itu perseptif dia. Ada yang salah di sana? Enggak ada yang salah. Okay. Ya, tetapi mungkin saja Pak Dudung mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan kita bukan orang Arab, di titik di situ, nggak koma. Kalau dia terus mengkomparasikan dengan etnis lain, menjadi delik. Tetapi dia titik. Tapi ini interpretatif yang tidak boleh ya disampaikan oleh pejabat publik. Apalagi bukan orang yang ulama. Pak Dudung bisa saja salah, ya, karena dia bukan ulama. Tetapi cara mengartikulasinya juga tidak begini, saudaraku. Islam melarang kita demonstratif mengkoreksi pemimpin. Islam juga mengatakan begini, tidak ada rakyat yang salah. Jika rakyat salah, pemimpin yang salah. Tidak ada pemimpin yang salah. Jika pemimpin yang salah, ulama yang salah. Jadi artinya apa? Sampaikan koreksi itu pertama tabayun. Ini syarat mutlak. Kedua dengan hikmah dan kebaikan. Kita boleh koreksi penjabat, pemerintah, umara di ruang kosong yang ada kita berdua. Bukan demonstrasi di depan umum sehingga tapi statement muncul. itu kan muncul di ruang publik, Bang Kapitra. Betul. Ini yang menasihati orang Islam loh. Apalagi kalau ulama. Haram hukumnya ya mendemonstrasikan koreksi kepada umara yang salah. Dia tidak boleh dipermalukan. Rasulullah pernah diminta untuk melaknat orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Saya diutus bukan untuk melaknat orang. Faksun kita itu ya atiullah wa ati Rasul. Itu pegangan kita. Meskipun statement umara tersebut tidak tepat. Dan itulah kewajiban ulama menasihatinya, tidak di ruang publik juga. Oke, tapi kalau maka balaslah kejahatan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu perintah Al-Quran surat Fusilat loh. Ayat 32 sampai 35.
kita ini bangsa Islam pegang ini ajarannya, guidance of life-nya, sehingga ini justru pijakan. Ya. Dan untuk itu juga, ini nggak layak diselesaikan di ranah hukum. Nah itu, dari segi pelaporan bagaimana legal ini standingnya, saya ingin deliknya? katakan. Kalau tadi Egy tanya, legal standing Anda apa? Egy, ente terlalu tinggi bahasanya. Ditanya aja, kewenangan lu apa? Gitu loh. Emang lu yang gue hina, kan gitu. Ya, tetapi karena begini, karena dia masuk ke suatu public area, menjadi ketersinggungan banyak orang meskipun ya disampaikan kepada satu orang. Islam ini bukan pemilik kelompok, antum bukan pemilik. Jadi kalau ada statement harus taubat kepada Allah dan minta maaf kepada saya, keliru pada kita, keliru juga. Enggak ada yang minta maaf pada saya, enggak ada. Itu statement yang di situ saya lihat yang utuh ya. Yang lihat, kalau itu keliru, kalau enggak ya saya yang keliru, saya minta maaf ya. Tetapi jadi sebentar. Jadi begini. Kalau itu bukan itu, datanginlah. Antum kan kenal. Datangin baik-baik. Kang Dudung bicara begini. Menurut perspektif Islam yang saya pelajari, yang saya bergelut puluhan tahun, saya tahu antum puluhan tahun bergelut dengan Islam. Sampaikan kebenarannya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tetapi kita kan kadang-kadang era sekarang yang bisa disalahkan, ingin cepat muncul menginformasikan ke masyarakat. Kadang-kadang tidak semua kebaikan itu bisa menjadi baik jika kita sampaikan dengan cara yang kurang baik. Orang bisa saja salah. Cara yang mana nih Bang Kapitra? Cara yang Bang Egy atau yang Bang Smith tadi yang kurang baik? Saya mengatakan ya, tidak ada satupun manusia yang boleh dipermalukan. Meskipun salah. Naluri orang, kalau dia salah lalu dipermalukan di depan publik, dia akan melakukan justifikasi pembenaran. Maka alangkah elegannya, ya, karena Islam mengajar kita bicara elegan, cara baik, cara ma'ruf, cara ihsan, untuk bertawasobil hak dan watawasobil sak. Oke. Caranya harus elegan. Jadi cara yang baik harus disampaikan yang baik. Orang bisa salah, apalagi dia bukan ulama. Tetapi kesalahan itu harus diklarifikasi. Apakah itu yang dia maksud? Apakah dia menyamakan, Jenderal Dudung menyamakan Tuhan dengan makhluk? Saya nggak yakin. Namanya juga penafsiran Bang Kapitra. Jadi karena ini interpretatif, seharusnya penjabat publik jangan menyampaikan ini di depan publik. Baik, kalau begitu kita dengarkan Bang Novel. Menurut Anda salah tidak apa yang disampaikan oleh Bang Egy maupun juga Bahar bin Smith? Anda juga sempat menjadi pengacara pada saat itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Luar biasa kita sudah memasuki perdebatan masalah konteks bahasa. Tentunya bisa akan diselesaikan oleh ahli bahasa. Dan konteks bahasa itu mengarah kepada agama. Karena yang dilaporkan adalah unsur sara. Salah satunya agama. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Nah, Habib Bahar bin Smith ini berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat. Itu kewajibannya. Kewajibannya. Akan tetapi ada yang menyalahi topuksinya. Yaitu daripada apa yang dikatakan Jenderal Dudung. Karena ini bukan baru sekali membuat kegaduhan seperti ini. Kita melihat luar biasa. Dari pertama mengatakan semua agama benar. Itu menimbulkan kegaduhan. Yang berbicara konteks kita itu ulama. Ulama yang harus didengerin. Baik, saya yakin masih ada yang menyampaikan secara diam-diam, menasihati, juga ada yang berbicara di media. Karena memang ketika orang berbicara di media harus diluruskan di media. Karena ini udah masalah ruang publik. Yang harus diselesaikan juga harus di media. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian juga Jenderal Dudung mengatakan lagi untuk tidak memperdalam agama. Menjadi gaduh lagi. Ketiga, ini ngomong lagi. Karena bukan tupoksinya. Masih ada kerjaan yang banyak. Karena sumpah prajurit itu untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, untuk bukan membuat gaduh. Ini kita melihat ada secara ini kita secara tersistem. Yang memang kok republik ini dibuat gaduh nggak kelar-kelar.
Karena kenapa itu kegaduhan? Karena menyimpang dari ajaran yang ada. Kenapa baik tidak ajaran diluruskan? agama, baik ajaran Bang Novel Pancasila. langsung diluruskan, bertemu langsung dengan Jenderal Dudung. Ya, saya yakin sudah ada. Maka ketika ini kan restoratif justice ini diutamakan kasusnya daripada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Itu yang harus diluruskan. Karena memang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini sangat sensitif. Apalagi masalah juga dengan agama. Nah tadi saya lihat yang ditayangkan justru nggak berimbang. Karena bicara hukum bicara dengan keadilan. Apa yang ditayangkan ini nggak berkeadilan. Karena yang kita lihat yang dikomentarin hanya prajurit-prajurit. Lihat dong komentar ulama. Ada Anwar Abbas, ada Khairul Nafis. Ada ulama Madura datang ke DPR. Kenapa? Jadi gaduh dengan pernyataan Dudung. Melaporkan. Artinya mereka sudah berbuat yang luar biasa. Kenapa ini menjadi-jadi? Karena memang rezim ini sudah menjadi-jadi. Karena ingat Pancasila ini nggak boleh dinistakan. Kita sudah satu sepakat ketuhanan yang Maha Esa ini nggak boleh dipermainkan, diobok-obok, dilecehkan, dihinakan, nggak boleh. Itu sudah menjadi sebagai tolak ukur kita, panduan kita ini terhadap Pancasila. Nah kalau ini nggak diselesaikan, maka kita melihat kenapa muncul Dudung bisa bereaksi ke sana ke sini karena memang nggak ada ketetapan hukum yang jelas, nggak ada efek jerat terhadap penista agama. Ahok dilaporkan, kalau nggak berjuta-juta, nggak berjilid-jilid, belum tentu diproses. Sampai saat ini kalau oke kita bicara keadilan, kalau itu mau diproses, semuanya harus diproses. Baik Victor Leskodat, Sukmawati, Gus Muafik itu ulama bisa kepleset. Apalagi yang bukan tupoksinya ini, Dudung berbicara. Begitu juga ada lagi ada Armando, begitu juga ada Denny Siregar. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Kalau mau diproses, proses dulu. Jangan sampai apa yang baru ini Bang Egy Sujana, Habib Bahar bin Smith diproses. Kalau mau diselesaikan secara restoratif justice, semuanya diselesaikan. Karena kita membuka komunikasi sampai saat ini. Pertimbangan Bang Hussein tadi. Saya siap Bang Ikhwan untuk membuka komunikasi. Karena video Bang Egy kemudian Bahar tadi yang viral. Gini. Itu yang jadi pertimbangan Hussein siap tadi. Iya betul. Tapi kan semua juga ada komentar-komentar, jangan semua di media massa berkomentar. UI berkomentar, ulama-ulama sudah resah. Karena bukan tupoksi yang dikira tupoksi ini, kita kerjasama tuh yang namanya TNI menjaga keutuhan, keamanan, ketahanan negara. Ada tugas yang pokok OPM tuh. Jadi menurut Anda Bahar itu sesuai dengan tupoksinya dia bicara? Ya memang dia sebagai ulama menyampaikan yang di hadapan juga adalah di hadapan masyarakat, di hadapan agama, di hadapan masalah umat. Memang tugasnya untuk menyampaikan kebenaran. Ulama seperti kulil haq walau kana berat, sampaikanlah yang benar walaupun meskipun pahit. Baligu ani walau bayar, sampaikan walau satu ayat. Harus mencontoh Rasulullah kan, akhlaknya seperti apa. Anda bilang Bahar ini sebagai ulama, sebagai mubalik. Menurut syarat semuanya dari pendidikannya, dari apa yang diucapkan, semuanya berdalil, semua berargumentasi. Punya tatakan dan di sini juga ada ulama. Anda nggak bisa mengomentari, itu kapasitas ulama. Bukan. Nanti diselesaikan oleh ahli bahasa, oleh ahli agama. Anda nggak bisa menyimpulkan salah atau benarnya. Kita secara dohir aja, bisa kelihatan nggak? Semuanya bisa ngelihat, semua masyarakat umum itu secara pandangan umum. Jangan bilang tupoksinya saya bukan sebagai seorang ulama, bukan.